Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Delvariana, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tema saya, yaitu komunikasi politik dan keterkaitan dengan media sosial pada saat ini. Kemajuan teknologi memberikan efek dan daya saing yang tinggi dalam perspektif komunikasi, juga penerimaan informasi kepada tiap-tiap manusia. Perkembangan ini memberikan luaran berbeda, yaitu sekarang disebut dengan new media atau media baru. Media baru adalah salah satu media sosial perpolitikan yang ada pada saat ini, jika tidak pernah terlepas dan dari pengaruh dunia digital yang disebarluaskan melalui media sosial. Media sosial menjadi sangat sensitif bagi keberlangsungan perpolitikan yang ada saat ini. Karena jika membawa dampak positif, akan memberikan manfaat kepada tiap aktor yang bermain. Namun, jika membawa dampak negatif, hal ini dapat merusak citra atau branding yang telah dibangun oleh para aktor politik. Ulasan ini akan membahas mengenai bagaimana keterkaitannya komunikasi politik dengan kemajuan teknologi di media baru ini, yang lebih tepatnya yakni media sosial. Sebagai awalan, pemaparan akan diulas dengan menjelaskan bagaimana komunikasi politik berjalan pada awalnya, yaitu lalu kedua dengan membahas mengenai komunikasi politik dalam penggunaan media baru, yaitu media sosial. Yang ketiga akan membahas mengenai bagaimana dan apa yang menjadi keresahan bagi para aktor politik. Yang keempat, yang terakhir, yaitu kesimpulan dari semua ulasan yang akan dibahas pada materi kali ini. Di era globalisasi dan kemajuan yang sangat pesat memberikan aspek media baru menjadi sarana yang tepat untuk melakukan komunikasi politik. Teknologi informasi menjadi selalu memiliki konektivitas terhadap para aktor-aktor politik yang terkait. Media baru membawa dampak yang beragam demi keberlangsungan proses demokrasi di zaman sekarang. Adanya multikultural pun juga terjadi pada proses biokrasi politik yang saat ini dan saat berlangsung. Komunikasi politik yang dilakukan juga ikut disalurkan melalui beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan beberapa aplikasi lainnya. Keberadaan media baru ini tentunya harus sejalan dengan pelaksanaan demokrasi sebagai prinsip politik bagi kebanyakan negara yang ada di dunia ini. Media digital memberikan ruang komunikasi dan partisipasi politik yang bertujuan meningkatkan interaksi antara lembaga penting di dalamnya, yakni partai dan institusi, negara sebagai elit dan warga negara atau non-elit. Hal ini dilandasi oleh karakter baru yang ada di dunia digital yang tidak dimiliki media massa tradisional, yakni interaktif, aktif, dan kreatif. Adapun yang kita ketahui saat ini yaitu langsung. Menjamin kesejahteraan dan berjaringan. Mendukung ulasan tersebut, terdapat 3 klaim positif terhadap peran internet selama 25 tahun terakhir dalam proses demokrasi, yakni membuka ruang pertukaran dan informasi yang mendorong debat publik dan informasi deliberasi serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik. Merujuk pada pemikiran para ahli, yaitu Sagarosulu, komunikasi politik merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Dalam konteks diskusi tentang internet dan demokrasi, membawa ide besar tentang demokrasi radikal, yakni demokrasi yang berfokus pada upaya proses demokrasi dalam perspektif, yakni persamaan, equality, dan kebebasan, yang disebut dengan liberty. Yang dimungkinkan bisa diberdayakan internet. Komunikasi politik sebagai salah satu hal yang mengalami keruwetan dalam proses demokrasi serta dalam proses perubahannya.
Internet sebagai media baru memunculkan pertanggungjawaban para praktik diskusi politik yang tidak hanya berlangsung di ruang nyata, namun komunikasi yang dimediasi di ruang maya juga. Sebagai contoh, aktivitas politik yang kini dimediasi internet atau yang disebut dengan politik cyber atau cyber politik, diantaranya voting, petition, email, polls melalui daring, demonstrasi dengan mengerahkan massa diganti dengan petition, pemungutan suara langsung dilakukan dengan e-polls, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan participation. Komunikasi politik yang awalnya berupa pidato atau orasi calon pemimpin kini hanya dilakukan di lapangan terbuka, namun disalurkan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dalam bentuk kampanye di dunia maya. Media sosial memang menawarkan peruntungan bagi para aktor politik untuk bisa menjaring pendukungannya. Interaktif secara langsung dengan publik sekaligus membentuk obrolan yang akrab dengan publik. Tetapi di sisi lain, media sosial juga memberikan dampak kepada aktor politik menjadi bahan lelucon atau bahkan hinaan dari publik. Sebuah pertanyaan yang kritis yang dikeluarkan oleh Momok pada tahun 2011 mengenai manfaat media sosial di ranah politik. Secara garis besar, Momok membahas mengenai kampanye. Apakah bertujuan mengincar khalayak umum secara online? Apakah internet dapat membantu politisi untuk mendapatkan voters dalam tingkatan yang besar? Apakah hal tersebut akan berhasil jika politisi yang bersangkutan tidak memiliki follow di dunia nyata? Munculnya media sosial sebagai media baru menjadikan internet sebagai sarana yang paling tepat digunakan untuk menyebarluaskan pengaruh dan dampak dari media sosial tersebut. Ketika media tradisional tidak selalu membutuhkan internet, media sosial dan media baru lainnya nantinya memiliki ketergantungan pada layanan internet. Media sosial tidak akan ada tanpa kehadiran internet karena eksistensinya membutuhkan kolaborasi yang selaras antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan media sosial, perkembangan media massa dalam kompleksitas gagasan informasi di dunia tidak bisa dilepaskan dari dunia daring, sehingga menciptakan kebiasaan komunikasi politik yang berada di dalam ranah multimedia. Kemudian efektivitas dari media sosial tidak dinilai dari jumlah penggunaannya yang puluhan orang. Karakteristik media sosial sendiri juga merupakan sebuah kekuatan. Media sosial adalah sarana sebagai penghubung informasi di mana setiap individu saling mempengaruhi. Setiap orang memiliki pengaruh dari sekelilingnya. Media sosial memiliki sifat yang tidak terbatas bagi ruang dan waktu, sehingga siapapun atau kapanpun kita mengunggah sebuah informasi tidak menjadi sebuah halangan ataupun problematika yang besar, karena sifatnya tidak memiliki batasan ruang dan waktu. Media sosial tidak memiliki pengaruh yang nyata untuk kampanye yang sejenisnya mobilitas. Cara kerja di media sosial bergerak secara halus dengan membincangkan visi, misi, ide, dan ideologi. Penggunaan media sosial adalah sekumpulan orang yang bergerak di atas kemauan dan keputusan yang ada pada pilihan diri sendiri. Kemudian dalam pelaksanaannya, religius yang berada dalam media baru memerlukan strategi yang digerakkan dalam komunikasi politik menjadi salah satu kunci kesuksesan partai politik dalam memenangkan pemilihan. Salah satu ujung tombak ialah melalui kampanye politik. Kampanye sebagai wadah komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok serta organisasi politik untuk membangun penilaian positif terhadap khalayak umum.
Melalui perubahan dan pola komunikasi saat ini, komunikasi tidak hanya akan menjadi sebagai penerima informasi saja, melainkan bisa menjadi sebagai komunikator dengan melakukan propaganda yang tidak kita ketahui saat ini. Perkembangan multikultural dalam komunikasi dan teknologi membawa pengaruh yang cukup besar bagi interaksi yang diciptakan antar individu saat ini. Audiens komunikan bisa multifungsi menjadi komunikator. Artinya, seseorang yang biasanya hanya penerima atau sebagai komunikan, yang biasanya hanya para lembaga-lembaga atau instansi yang besar ikut mempropagandakan. Ini juga bisa dirasakan oleh perorangan yang ikut memberikan suara dalam penyampaian informasi dan aspirasi mereka yang mereka miliki. Dengan kekuatan sosial media inilah yang menjadi penguat ranah komunikasi politik yang efektif bagi setiap individu. Kemudian individu yang hanya membuka sosial media bisa tanpa sengaja membaca pesan yang disampaikan, pesan seperti broadcast, komentar, bahkan membuat status atau cuitan di Twitter, dan bisa menjadi langsung disebarkan. Hal ini menunjukkan orang tersebut sudah menjadi komunikator, sehingga publik telah menjadi komunikator untuk publik yang lain. Pada dasarnya, kemajuan serta perkembangannya yang ada dalam komunikasi politik di media baru belum cukup diaplikasikan oleh para aktor politik. Masih banyak media konvensional dan tak jarang malah memberikan kesan terbaru, terlalu monoton, dan tidak diaplikasikan secara menyeluruh. Padahal target pasar yang seharusnya dituju ialah kerumunan massa melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mengalami bonus demografi pada tahun 2020 sampai beberapa tahun di masa yang mendatang. Akan banyak remaja serta para pemilih yang baru dan masih terbuka pemikirannya untuk dijadikan target pasar yang ada. Dengan melihat perkembangan tersebut, tentunya ini menjadi tantangan dan awalan dari resolusi aktor politik demi mengikuti perkembangan zaman, menyelami para anak-anak muda dengan ikut serta gaya milenialnya. Mereka tanpa melupakan apa tujuan yang akan dikejar. Adapun keresahan dan tantangan yang lainnya, yang mana kebanyakan dan mayoritas daripada aktor politik ini adalah para individu yang masih pasif pengetahuannya dalam mengaplikasikan teknologi yang ada. Hal ini menjadi salah satu kendala yang paling penting dan harus disadari oleh para aktor politik. Sebelum mengamalkan dan merumuskan banyak iming-iming pada khalayak umum, ada baiknya para aktor politik menambah pengetahuan serta wawasan dalam perkembangan teknologi pada saat ini. Media sosial mempengaruhi segala aspek bagi kehidupan individu. Salah satunya juga akan mempengaruhi emosional seseorang. Ada banyak sekali kasus yang terjadi selama masa pemilihan umum. Banyak lelucon yang sering dibilang meme, sering digunakan para remaja untuk memberikan lelucon atau satire dan sindiran keras pada calon-calon akan pemimpin. Hal ini akan membawa dampak emosional seseorang dan bagaimana cara mereka menanggapinya. Jika para aktor politik tidak siap dengan hal seperti ini, akan membawa dampak yang negatif dan lebih membawa kepada kecerobohan. Ada beberapa contoh aktor politik yang bisa menyelamati suara hati para remaja saat ini, antara lain mungkin Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Kedua aktor ini sangat aktif di media sosial, menanggani beberapa komentar atau kutipan yang dari warga dengan santai dan lucu. Trik ini salah satu ciri khas yang mungkin bisa digunakan para calon aktor politik di masa yang akan datang. Jadi, kesimpulan dari seluruh materi saya ini adalah
Ada banyak keuntungan yang diberikan dalam penggunaan media sosial sebagai sarana branding tokoh politik, tetapi tidak boleh sampai kelewat batas yang ada dalam penggunaannya. Media sosial termasuk sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi dengan individu serta calon pendukungnya. Maka nilai komunikasi harus selalu terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, variabel yang dibutuhkan adalah isi pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak harus sesuai dengan target yang ingin dicapai. Kemudian, juga menjadi sisi komunikatif atau terbentuknya komunikasi dua arah dengan audiens sebagai calon pemilih. Media baru membuat kontribusi yang besar bagi regulasi demokrasi. Kontribusi tersebut membentuk ruang publik yang universal, bisa diakses oleh siapapun, sehingga khalayak umum tidak mengalami hambatan untuk menyampaikan aspirasinya. Lain hal lagi, media baru mengubah komunikasi politik yang selama ini cenderung ke bawah atau merosot menjadi naik dan desentralized. Pemerintah juga ikut andil dengan membuka ruang untuk masyarakat lewat program e-government sebagai sarana pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dan goals dari perubahan ini akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik merupakan modal bagi terwujudnya demokrasi yang efektif bagi suatu bangsa karena kecakapan para masyarakatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.